Oke, salam. Ya, kita baca Alkitab kita dari 1 Yohanes 4 ayat 8. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 8. Kalau kita mengasihi, berarti kita mengenal Allah, mengenal Yesus Tuhan kita. Kalau kita belum bisa mengasihi, berarti kita belum mengenal siapa? Tuhan Yesus. Mengasihi itu contohnya bagaimana? Coba buka di 1 Korintus 13. Itu kasih. Nah, kasih yang dimaksudkan Tuhan seperti dalam 1 Korintus 13. Coba baca nilai 1 Korintus 13 dan dapat. 1 Korintus 13 bantu ya. Ayat 4 sampai 8. Jadi firman Tuhan katakan, barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah. Kalau kita tidak mau mengasihi, berarti kita tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yesus itu adalah Allah yang penuh kasih sayang. Alkitab ini adalah kasih Tuhan, ya, bukti kasih Tuhan kepada kita. Astagfirullahaladzim. Ya, lalu. Oke, 1 Korintus 13 baca kilas ayat 4 sampai 8. 1 2 3. Kasih itu ya. Ia tidak berburu, ia tidak mengeluarkan diri dan tidak sombong. Terus Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena bilang, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia mengikuti segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menangguh segala sesuatu. Yes. Ya. Nah, kasih itu seperti yang sudah kita baca dari 1 Korintus 13. Ya, ayat 4 sampai 7 tadi. Apa itu? Kasih itu sabar. Siapa di sini yang tidak sabar? Berarti harus sabar, karena Tuhan Yesus itu sangat sabar menunggu pertobatan kita. Ya, menunggu supaya kita dengar-dengaran, menunggu supaya kita mau setia ke gereja. Dia tunggu kita. Nak, bangun nak, yuk ke gereja, yuk sekolah minggu. Ya, Tuhan ingatkan lewat telinga kita, dia panggil kita. Yuk sekolah minggu, ayo. Nah, diingatkan. Tuhan sabar, ya. Tuhan sabar. Terus murah hati, dia tidak pelit. Tuhan Yesus itu tidak pelit. Dia murah hati, dia mau memberkati kita, ya. Dia memberkati kita dengan berkat yang terbaik. Apalagi dia tidak cemburu. Tuhan itu tidak cemburu, tidak iri maksudnya. Melihat kita, ya, yang selalu apa? Yang selalu tidak dengar-dengaran. Tapi Tuhan mengingatkan aku jangan seperti itu. Nah, ya, Tuhan mengingatkan. Tetapi Tuhan cemburu kalau kita menyembah yang bukan Tuhan. Kalau kita sudah berpaling kepada Allah lain. Ya. Nah, Tuhan itu tidak sombong. Kalau Tuhan sombong, gawatlah kita, bahayalah kita. Tuhan itu tidak angkuh. Nah, Tuhan itu tidak pemarah.
Kalau Tuhan marah sekali kita tidak taat, kita dihajar. Ya, Tuhan itu tidak pemarah, sikit-sikit Tuhan marah. Oh bukan, tapi dia sabar. Dia tidak menyimpan kesalahan kita. Kesalahan kita tidak disimpannya. Kalau disimpan kesalahan kita, berarti kita susah diampuni. Siapa di sini yang suka menyimpan kesalahan orang? Ingat-ingat. Ya, si Clara ingat selalu kesalahan si Pani. Oh, si Pani tuh, dia jahat sekali sama aku. Tengok, gak akan dimaafkan. Ya, apalagi setelah diam-diam. Aduh, harus dimaafkan. Jangan simpan kesalahannya apapun itu, walaupun dia pernah cubit diam-diam, walaupun dia pernah cubit, atau walaupun pernah marah sama kita, ya, atau tuduh kita padahal kita tidak lakukan. Jangan simpan kesalahannya, ya. Ampuni. Kalau kita simpan kesalahan kita, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Ya, Tuhan itu tidak simpan kesalahan kita. Dia tidak ingat-ingat kesalahan kita. Ketika Tuhan mengampuni, Tuhan langsung melupakan. Kita harus seperti Yesus. Kalau kita tidak bisa seperti itu, berarti kita belum mengenal Tuhan. Ya, dalam 1 Yohanes 4:8 katanya, kalau kita tidak mengasihi, berarti kita tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Nah, sekarang di zaman ini kasih semua orang sudah semakin dingin. Wah, berikan ini. Karena apa dingin? Karena handphone, karena game. Apalagi kalau sudah main game, mabar katanya, dipanggil, tidak mau dengar. Ada yang minta tolong, nggak mau dengar, karena asik dengan game. Itulah tandanya kasih. Kebanyakan orang sekarang sudah semakin dingin. Ada orang jatuh di jalan karena kecelakaan, tidak ditolong lagi, dibiarkan. Yang lebih ngeri dia main, divideoin, ditengok detik-detik terjadi ini. Aduh Tuhan, padahal dia ada di situ, bisa sebenarnya diselamatkan, tapi yang terjadi apa? Divideoin supaya dia dapat duit dari video. Kalau ada banyak yang nonton jutaan, dapat dia juga jutaan uang. Iya, itu mengerikan sekarang. Makanya Tuhan bilang kalau kita tidak mengasihi, kita belum mengenal Tuhan. Berarti kita belum menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita belum menjadi anak Tuhan, anak siapa kita? Anak hantu. Anak hantu lah. Bukan anak Tuhan, tapi anak hantu. Gak jelas kita. Sekolah minggu tapi tidak melakukan kasih. Hantu lah itu. Ya kan? Nah, jangan seperti itu. Karena akan dibuat orang juga nanti seperti itu sama kita. Mengerikan. Ada orang yang haus, bukannya dikasih minum, malah diapain? Divideoin, difoto. Ini muka-muka yang haus. Guys. Oke, guys dia. Nah, itulah. Semua orang sekarang sedang sibuk untuk konten, katanya. Untuk konten. Aduh, konten itu duit supaya viral. Ada bom sampah sembarangan kan? Ya, pokoknya kita harus mengasihi, terutama seisi rumah dulu dikasihi. Kalau kita nggak pernah mengasihi seisi rumah, siapa yang ada dalam seisi rumah? 1, Bapak. 2, Mama. 3, yang tinggal satu rumah, adik atau kakak atau abang, atau opu atau tante atau uda atau om atau namuda namoru, ya kan? Bisa satu rumah dulu kita bantu, kita tolong.
di rumah saja kita cuek, apalagi di luar. Ada orang kawannya jatuh dari sepeda diketawain. Itulah kau, itulah kau. Nah, Kamila kayak gitu. iya kan? Jatuh. Bukannya ditolong, ditanya lah, kenapa? Aduh sakit ya? Dari bilang sakit, aduh sakit kali, kapok. Itu bukan kasih, tetapi itu namanya senang. Malah dia cerita sama temannya, tadi jatuh tadi siapa? Jirin naik sepeda. Ih jelek kali. Oke. Ya kan diceritain kemana-mana. Ya nggak boleh. Kalau ada orang yang jahat sama kita jangan dendam. Nggak boleh dendam. Kalau Tuhan dendam sama kita pasti langsung mati. Mati langsung. Ditangkap si hantu. Ditangkap si setan. Ketawa-ketawa dia. Dore ini akhirnya jadi milikku kembali, kata si hantu, kata si setan. Ya, makanya jarang orang yang mengasihi. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Ya, jadi kita harus mengasihi Tuhan supaya kita bisa mengasihi sesama. Kenal dulu Tuhan. Cari Tuhan yang sungguh-sungguh, dengar firman Tuhan, apa yang kita dengar itu yang kita lakukan. Itulah kasih. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.